Mantan Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan ijazah palsu pada Selasa 20 Mei 2025 pagi. Didampingi kuasa hukumnya, Presiden Indonesia ke-7 itu menjalani pemeriksaan sekitar 1 jam di Ditripidum Mabes Polri. Dalam keterangannya, mantan Presiden Joko Widodo mengaku mendapat sekitar 22 pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Pertanyaannya sendiri berfokus pada jenjang pendidikan yang ditempuh Jokowi dari SD hingga jenjang S1 dan aktivitasnya selama masa perkuliahan. Saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dengan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Yang kemudian menarik perhatian adalah benda mirip buku berwarna hitam yang dipegang Joko Widodo usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Jokowi juga sempat menunjukkan benda yang dimaksud dan menyebut jika itu adalah ijazah miliknya yang sebelumnya diserahkan ke Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, juga mengkonfirmasi jika benda yang dimaksud adalah ijazah milik kliennya yang dikembalikan oleh tim penyidik setelah dilakukan uji laboratorium forensik. Betul, ijazah Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kita sepakat diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaligus melaksanakan kembali ke Pak Jokowi. Sempat pertanyaan-pertanyaannya juga seputar ijazah tersebut ya, dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari satu ya, jadi yang tentunya dari pihak penyidik juga sudah melakukan lapor dan semua yang diperlukan lah, jadi kita juga masih menunggu mas. Bang, untuk Pak Jokowi ini dilaporkan kedua dalam bulan apa bang? Pasti jalan. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 besar dunia lagi dari poin dan itu masih pada kota tapi pertanyaannya ada 8 pertanyaan besar. Baru sedikit main. Tentang Polda main apa? Kemudian kapan juga katanya, seperti apa? Jadi detail-detail mengenai itu. Memang pada 9 Mei 2025 kemarin,
Joko Widodo diwakili adik ipar sekaligus ajudannya, Wahyu Adrianto, sempat menyerahkan ijazah yang dimiliki ke tim penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratorium forensik. Sayangnya, meski ijazah tersebut sudah diserahkan kembali ke Jokowi, namun Yaakob Hasibuan mengatakan jika pihaknya belum menerima hasil dari uji laboratorium yang dilakukan terkait keabsahan ijazah milik kliennya itu. Belum ada, kita belum sampaikan sama sekali informasi itu. Ya kami terus menunggu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap yang ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin ijazah asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukumnya ada, pemeriksaan lapor, yang akan ditunggu. Jadi kami masih menunggu juga hasil dari resmi lah dari Bareskrim pengecekan ijazah itu. Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena dikembalikan mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan itu. Jadi ya harapan kami segera mungkin dari penyidik bisa memberikan keterangan mengenai kami tentunya menghormati ini. Kehadiran Joko Widodo untuk memberikan keterangan di Bareskrim Mabes Polri sendiri terkait adanya aduan masyarakat atas nama Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA atas dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Sebelumnya, pihak dari Tim Pembela Ulama dan Aktivitas juga sudah lebih dulu diperiksa sebagai pelapor pada 6 Mei 2025 lalu. Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengambil tindakan tegas atas polemik ijazah palsu yang dituduhkan sejumlah pihak sejak beberapa tahun belakangan. Pada 30 April 2025 kemarin, Jokowi didampingi kuasa hukumnya membuat laporan di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan melaporkan 5 nama ke penyidik. Ya, ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melaporkan? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Dengan tegas, Yaakob Hasibuan mengatakan jika laporan polisi yang dibuat kliennya itu bukan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat. Sebaliknya, upaya hukum yang dilakukan Jokowi menurutnya adalah respon dari kegusaran atas isu-isu yang berkembang terkait latar belakang pendidikannya tersebut. Ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya, bahwa sekarang juga ada media mengatakan itu kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk ini perlu saya katakan bahwa kriminalisasi ini kan ketika kan atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana kenakan seakan-akan tindak pidana kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat bisa dan semua tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang itu sangat besar. Kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin melakukan dalam ke negara itu sangat tidak benar, menyesatkan dan kita sangat tidak. Tadi Pak Jokowi juga sampaikan sendiri di sini dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah disegel dan sebagainya. Kita respon kembali melalui yang juga jawab, melakukan komunikasi di pengadilan dan sebagainya. Jadi kan buat mereka juga
Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi tertentu ya baguslah dibuktikan oleh karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang bicara mas bukannya ijazahnya ada asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang diskriminasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi mengatakan harus kriminalisasi buku ini, semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa kuat. Jadi sangat wajar. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas. Nanti terbukti atau tidak, kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk Di sisi lain, Joko Widodo juga sebenarnya sangat menyayangkan polemik tentang dugaan ijazah palsu yang dia miliki sampai bergulir ke ranah hukum. Namun, laporannya terhadap beberapa pihak dianggap perlu dilakukan karena dinilai sudah berlebihan. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih.